Episode 1656-1660. Bab 1656, 6 Hambatan Utama. Dengan roda angin api milikku, aku telah melewati masa mudaku. Telah, sangat menderita, Zuan bernyanyi sambil bergegas menuju Yi Komanderi. Namun, seluruh sikapnya langsung berubah serius begitu dia mendarat. Bagaimanapun, masih lebih baik untuk memiliki sedikit rasa kagum seorang pemimpin di hadapan bawahan. Zhang Zitong, Xiao Jianren, dan yang lainnya sudah menunggu di lokasi rahasia yang telah mereka tentukan sebelumnya. Demi menjaga kerahasiaan, mereka bahkan tidak membawa satupun utusan bordir dari Komando Yi karena takut Raja Yan mengetahui apapun. Mereka sedang membicarakan sesuatu di antara mereka sendiri. Zuan harus mengakui bahwa kaki Zhang Zitong terlalu mencolok, terutama saat ia diimbangi oleh sosok Xiao Jianren dan yang lainnya yang kurang menarik. Hal itu memberikan kesan seperti burung bangau di antara ayam. Setelah beberapa saat, ia menjadi pelan. Kami menyapa Tuan 11. Zhang Zitong dan yang lainnya mulai merasa gembira saat menyadari kedatangannya. Mereka semua membungkuk untuk menyambutnya. Zuan mencoba memikirkan beberapa kata penyemangat seperti yang dilakukan orang-orang di dunia sebelumnya untuk memperbaiki hubungan mereka. Tetapi dia tidak dapat memikirkan apapun setelah waktu yang lama. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia benar-benar tidak cocok untuk bertindak seperti seorang pemimpin. Dia hanya bisa berdeham dan langsung ke pokok permasalahan, bertanya, apakah kamu sudah menemukan di buku catatan rahasia mana yang disimpan? Benar, jawab Zhang Zitong sambil membuka peta. Menurut penyelidikan kami selama beberapa hari terakhir, kami telah menemukan 6 hambatan utama dalam mengamankan buku rekening. Zuan mengangguk dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Singkatnya, peta itu adalah garis besar wilayah kekuasaan Raja Yan. Daerah gelap adalah tempat yang tidak diketahui intelijennya, tetapi secara keseluruhan, peta itu masih cukup lengkap. Zhang Zitong menunjuk beberapa tanda hitam pada peta dan berkata, pengawal pertama adalah penjaga istana Raja Yan. Patroli ini menggunakan sistem 3 shift. Dilihat dari pengamatan kami akhir-akhir ini, mereka semua cukup ahli dalam tugas mereka dan tidak meninggalkan celah selama pergantian shift. Selain itu, ada berbagai macam sistem alarm tersembunyi di istana. Meskipun kami telah mengamatinya selama bertahun-tahun dan menemukan beberapa, pasti ada beberapa yang tidak kami ketahui. Alasan saya tertangkap saat menyusup ke istana raja justru karena saya memicu salah satu alarm itu. Zuan berkata dengan serius, meskipun hampir tidak ada celah dalam pergantian shift, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan. Bagi Embroidered Envoy, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Mengenai alarm tersembunyi, kita harus menanganinya dengan tepat saat kita menemuinya. Dia telah datang dan pergi sesuka hatinya melalui berbagai area istana kekaisaran selama beberapa waktu tanpa banyak bahaya, jadi dia sudah mengerti bagaimana alarm semacam itu bekerja seperti punggung tangannya. Dia yakin itu tidak akan menjadi masalah. Ketika mendengar betapa santainya Sir Eleven, Zhang Zitong berpikir, seperti yang diharapkan dari seorang utusan token emas, dia jauh lebih tangguh daripada aku. Karena itu, dia melanjutkan, penghalang kedua adalah bahwa bahkan jika kita menghindari patroli di sekitar istana, beberapa penjaga selalu berada di luar ruang kerja Raja Yan tanpa bergerak sama sekali. Mereka semua adalah elit, bahkan jika kita bisa mengalahkan mereka, itu akan membuat pasukan lain di seluruh istana waspada. Meskipun patroli di sekeliling perimeter ketat, mereka mengikuti jalur yang ditetapkan di sekitar istana, jadi akan ada peluang di sana. Jika mereka bertemu penjaga, mereka harus mencari jalan lain. Namun, ruang belajar Raja Yan adalah tujuan utama mereka, jadi mereka tidak bisa menghindarinya. Xiao Jianren kemudian berkata, Tuan, kami telah mencoba memikirkan berbagai rencana tindakan yang layak sebelum Anda tiba, tetapi apapun yang kami gunakan, apakah itu racun atau serangan mendadak, kami tidak yakin bahwa kami tidak akan mengganggu yang lain di istana. Jadi, ini adalah langkah yang kami tempuh. Upstodete dari N0V Elbin, Coppermeter. Ada berapa penjaga di ruang kerja? Tanya Zuan. Iklan oleh Pub Future, sekitar 30 hingga 40. Mereka semua adalah yang terbaik di antara para penjaga, jawab Zhang Zitong. Dia hanya memiliki perkiraan kasar untuk informasi rahasia semacam itu. Zuan berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa, aku akan mengurus mereka. Mata para utusan token perak langsung membelalak.
Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Sir Eleven bisa dengan mudah menangani sesuatu yang telah lama mereka tekuni. Namun, karena dia tidak membicarakannya secara rinci, mereka juga tidak bisa bertanya bagaimana dia akan mengurusnya. Mereka sekali lagi mendesah kagum melihat betapa misterius dan luar biasanya Sir Eleven sebenarnya. Kendala ketiga adalah adanya formasi khusus di sekitar ruang belajar, yang hanya bisa diaktifkan oleh Raja Yan. Upaya lain apapun akan membuatnya waspada, dan karena Raja Yan adalah seorang Grandmaster, kita akan langsung tamat jika dia waspada, kata Zhang Zitong dengan cemas. Di matanya, seorang Grandmaster adalah sosok yang tak tertandingi. Meskipun Golden Token 11 sangat tangguh, jelas ada jarak antara dia dan seorang Grandmaster sejati. Lagi pula, bahkan Panglima tertinggi Zuxi Cixin dikabarkan masih setengah langkah lagi dari pangkat Grandmaster. Tidak mungkin bawahannya bisa lebih tangguh daripada dia, sang pemimpin, bukan? Zuan berpikir sejenak, lalu berkata, itu seharusnya bukan masalah besar. Kita hanya perlu menarik Raja Yan. Selama dia tidak bisa kembali untuk beberapa waktu, apakah kita memberitahunya atau tidak akan ada bedanya. Meskipun dia tidak takut pada Raja Yan, tidak perlu menghadapinya secara langsung. Rencana Tuan sungguh luar biasa. Seru Zhang Zitong bersemangat. Seperti yang diharapkan dari Tuan 11, dia mampu mengatasi sesuatu yang telah lama mengganggu mereka. Tapi bagaimana kita bisa menarik Raja Yan? Zuan berpikir sejenak sebelum berkata, Gubernur Zhang dari Komando Yi dan Raja Yan tampaknya tidak akur satu sama lain. Benarkah begitu? Dia masih belum menghabiskan banyak waktu di Yi Commandery. Apa yang dilihatnya dengan matanya sendiri belum tentu benar. Namun, Zhang Zitong adalah seorang embroidered envoy dari Yi Commandery, jadi dia pasti tahu hubungan sebenarnya antara Gubernur Manor dan Raja Yan. Zhang Zitong mengangguk dan berkata, memang, mereka tidak akur. Zuan mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita akan meminta Gubernur untuk datang dan memancing Raja Yan pergi. Tetapi meskipun Raja Yan pergi, formasi itu akan tetap ada. Itu adalah sesuatu yang Raja Yan habiskan banyak uang untuk seorang ahli formasi untuk membuatnya. Kita pasti tidak akan bisa memecahkannya. Jawab Zhang Zitong. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melanjutkan, saya mendengar bahwa seorang murid Master Yan yang luar biasa dari Akademi Kerajaan mengikuti utusan Kekaisaran Sirsu. Apakah ada cara untuk meminta bantuannya? Zuan tercengang. Mendengar seseorang berbicara tentang identitasnya yang lain di hadapannya benar-benar terasa aneh. Dia berkata, saya akan mencoba mencari solusi untuk formasi tersebut. Dia bisa saja bertanya pada Xie Daoyun, tetapi dia tidak benar-benar ingin melibatkannya dalam sesuatu yang berbahaya. Bagaimanapun, dia bukanlah individu yang sepenuhnya mandiri, dia memiliki klan. Xie dan Akademi Kerajaan di belakangnya. Dia kemungkinan besar akan memiliki kekhawatirannya sendiri. Penghalang keempat adalah terdapat berbagai macam mekanisme dan jebakan dalam penelitian, serta jalur rahasia khusus. Tanpa pengetahuan tentang prinsip-prinsipnya, tidak hanya akan sangat berbahaya, kemungkinan besar mustahil untuk melewatinya, kata Zhang Zitong, ekspresinya serius. Zuan bertanya, bukankah itu sesuatu yang seharusnya menjadi spesialisasi utusan bordir? Jangan bilang kau tidak bisa menemukan orang yang cocok untuk menanganinya. Orang yang terbaik di bidang itu adalah Tuan Tujuh, Zhang Zitong berkata dengan ekspresi canggung. Dia melanjutkan, tetapi saya mengikutinya dalam beberapa misi dan menerima beberapa petunjuknya. Saya bisa mencobanya. Iklan oleh Pub Future. Zuan mengangguk. Karena Zhang Zitong adalah utusan token perak, dia pasti bisa diandalkan di bidang itu. Lagi pula, dia bahkan berani menerobos masuk ke istana raja sendirian. Penghalang kelima adalah saat kita menerobos masuk ke ruang rahasia, kita akan menemukan area khusus yang benar-benar gelap, dipenuhi oleh 4 prajurit gelap yang telah dibangkitkan Raja Yan dengan susah payah. Tempat seperti itu sangat sulit untuk dimasuki oleh seorang kultivator biasa, jadi tempat itu jelas bukan tandingan bagi para prajurit yang telah dibangkitkan itu, Zhang Zitong menjelaskan. Zuan sedikit terkejut. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang bagian dalam ruangan rahasia itu? Dulu, pembangunan ruang rahasia ini membutuhkan banyak pekerja terampil. Meskipun Istana Raja Yan berusaha keras untuk menyembunyikannya, masih ada beberapa petunjuk. Utusan bordir kita mampu menyelidiki segala macam hal, kata Xiao Jianren, akhirnya melihat kesempatan untuk pamer. Dia cukup bangga saat mengucapkan kata-kata itu.
Bagaimanapun, informasi itu adalah hasil dari upaya penyelidikannya. Zuan mengangguk dan memberinya beberapa kata penyemangat. Di antara itu dan tatapan kagum Zhang Zitong, Xiao Jianren merasa semakin bangga. Zuan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tempat yang benar-benar gelap, dia tentu tidak asing dengan hal-hal seperti itu. Dia teringat Peng Wuyan dari kompetisi Taois. Jika dia mendapat bantuan dari keahliannya, para prajurit yang bersumpah mati itu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Namun, dia mulai merasa sedikit khawatir. Elemen cahaya Peng Wuyan tampaknya dapat melawan patung burung hantu milik Big Man Man dan Fu Hao. Tuan 11, Tuan 11, Zhang Zitong berseru dengan bingung. Bagaimanapun, pikiran Zuan tampaknya sedang mengembara. Aku akan mengurusnya. Apa penghalang keenam? Jawab Zuan. Namun, seluruh ruangan menjadi sunyi, membuatnya bingung. Dia bertanya, apa itu? Zhang Zitong menatapnya dengan ekspresi bingung, berkata, hanya saja kita sudah membahas masalah ini sejak lama, namun semuanya tampak tidak dapat diatasi bagi kita. Namun, bagi Tuan 11, masalah ini tampaknya bukan masalah besar. Zuan terkekeh dan berkata, tinggalkan sanjungan itu sampai kita selesai. Apa penghalang keenam? Zhang Zitong menjawab, kendala keenam adalah kotak kecil tempat kotak rekening disimpan memiliki kunci yang sangat sulit dibuka. Selain itu, jika buku rekening diambil, itu akan memicu aktivasi mekanisme lain, yang akan membuat seluruh ruangan hancur sendiri. Buku rekening dan orang di ruangan itu akan hancur total. Kenapa aku merasa nada bicaramu sekarang sedikit lebih santai daripada saat kau membicarakan hal-hal lainnya? Tanya Zuan, menyadari perubahan kecil itu. Wanita ini tidak berpikir untuk bergantung padaku dalam segala hal, kan? Aku tidak maha kuasa. Saya sebenarnya punya solusi untuk masalah itu. Saya punya beberapa pengalaman sebelumnya dan saya cukup ahli dalam menangani kunci, kata Zhang Zitong dengan sedikit malu-malu. Zuan tercengang. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan di masa lalu? Dulu, aku berkeliaran di jalanan dan melakukan pencurian kecil-kecilan. Ketika aku bertemu dengan Tuan 7, dia melihat bahwa bakatku tidak buruk, jadi dia menerimaku sebagai utusan bordir, kata Zhang Zitong, terdengar malu. Jadi Nona Zhang menjalani kehidupan yang sulit saat kamu masih muda. Itu kisah yang menyedihkan. Xiao Jianren tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh pertimbangan. Zhang Zitong mengangguk ke arahnya sebagai tanda hormat, tetapi tatapannya tetap tenang. Zuan berkata dengan serius, tidak heran kamu ingin membalas dendam untuk Tuan 7. Mata Zhang Zitong langsung berkaca-kaca. Tetap saja, Sir Eleven lah yang paling mengerti aku. Setelah membicarakan beberapa rencana terperinci dengan utusan token perak, Zuan segera pergi. Namun, dia tidak langsung kembali ke Gunung Valet, melainkan mengunjungi istana gubernur. Dia harus mengakui bahwa keamanan istana itu sedikit lebih ketat daripada istana gubernur lainnya. Dia bertanya-tanya apakah itu karena pengaruh Raja Yan. Tentu saja, para pengawal itu masih jauh lebih rendah daripada para pengawal di istana Raja Yan. Di antaranya adalah fakta bahwa Zuan sudah lama menjadi ahli dalam penyusupan semacam itu. Ia dengan cepat tiba di luar ruangan Gubernur Zhang. Siapa dia? Seru Zhang Jie. Bagaimanapun, dia adalah gubernur di wilayah itu. Terlebih lagi, Zuan sengaja tidak menyembunyikan kehadirannya, jadi Zhang Jie langsung melompat dari tempat tidur dan melihat ke jendela dengan waspada. Zuan melihat wanita cantik di samping Zhang Jie dan berpikir, orang ini benar-benar tahu cara bermain, ya. Namun, siapakah tokoh berkuasa di dunia ini yang tidak memiliki beberapa selir di harem mereka? Karena itu, dia tidak terlalu memperdulikannya dan menjawab dengan serius, token emas 11. Zhang Jie terkejut dan segera bangkit sambil berkata, tunggu sebentar, Tuan 11. Dia agak kesal karena dia terbangun di tengah malam, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun ketika Zhang Jie menatapnya tajam. Zuan tidak masuk ke dalam, dan malah mengagumi bulan di luar halaman. Untungnya, Zhang Jie tidak terlalu menunggu lama, dia segera mengenakan mantel dan keluar, sambil bertanya dengan hati-hati. Bolehkah saya bertanya apa maksud Tuan 11 yang mengunjungi kami larut malam seperti ini? Zuan tidak memberikan jawaban langsung, malah bertanya, bagaimana sebenarnya perasaan Tuan Zhang terhadap Raja Yan? Setelah ragu sejenak, Zhang Jie menjawab, Raja Yan mengabdikan dirinya pada kekaisaran dan menjaga tanah ini di tempat istana.
Zuan mencibir ketika mendengar kata-kata singkat dan setengah hati itu. Dia berkata, tetapi menurut penyelidikanku, tampaknya kau dan Raja Yan sudah lama tidak akur. Bukankah itu berarti kau tidak setia kepada istana, dan kau bahkan menyeret Raja Yan, yang sangat berbakti? Ikuti bab baru di novel.el.com. Zhang Jie menjadi sedikit khawatir. Saya menjawab, pekerja rendahan ini menakutkan. Faktanya, Raja Yan sombong dan lalim, melampaui batas kewenangannya di seluruh wilayah ini. Pejabat rendahan ini setia kepada Yang Mulia dan tidak dapat mentolerir hal itu, itulah mengapa kami terlibat dalam banyak konflik. Meskipun pangkat resminya lebih tinggi dari Zuan, penggunaan token emas seringkali mewakili keinginan Yang Mulia. Oleh karena itu, tidak mungkin dia tidak takut, membuatnya menyebut dirinya sebagai pejabat yang rendah hati. Kesalahan macam apa? Kenapa kamu tidak menceritakannya sedikit saja? Tanya Zuan, kedengarannya tidak yakin. Zhang Jie sedikit ragu saat bertanya, Tuan 11, mungkinkah Yang Mulia juga berencana untuk mengecam Raja Yan? Jangan menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan, kata Zuan terus terang. Penggunaan bordir memiliki status khusus, jadi menjelaskan situasinya terkadang tidak tepat. Tentu saja, Zhang Jie tidak terkejut. Dia dengan hormat memberitahu Zuan tentang hal-hal yang telah dilakukan Raja Yan selama bertahun-tahun untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Apakah kamu punya bukti? Tanya Zuan. Zhang Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa saksi, tetapi itu tidak cukup untuk menghukum Raja Yan atas kejahatan apapun. Sebaliknya, itu hanya akan mempertanyakan hubungannya dengan istana Raja Yan dan membuat pekerjaan di masa mendatang menjadi lebih sulit. Zuan tersenyum ambigu saat berkata, sepertinya Gubernur Zhang benar-benar ingin Raja Yan dihukum karena kejahatan besar. Iklan oleh Pub Future, pekerja rendahan ini tidak berani. Seru Zhang Jie sambil menyembunyikan keringat dingin di dahinya karena khawatir. Carilah alasan untuk bertemu dengan Raja Yan besok. Semakin jauh dari istana Raja, semakin baik, kata Zuan, akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya setelah mendengar penjelasan Zhang Jie beberapa saat. Zhang Jie merasa khawatir, namun, rubah seperti dia tentu saja bisa menebak apa yang sedang terjadi. Bukankah itu berarti Tuan Eleven akan memasuki istana Raja Yan? Namun, setelah pelajaran sebelumnya, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Dia hanya bisa berkata dengan ekspresi sedih, Tuan Eleven, pejabat rendahan ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan Raja Yan. Aku mungkin tidak bisa pergi. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah pemimpin sebuah wilayah dan tidak pernah menyerah terhadap Raja Yan setelah bertahun-tahun. Jangan bilang kamu tidak punya cara. Zhang Jie mengeluarkan sapu tangannya dan menyeka keringat di pelipisnya lagi. Saya berkata, pekerja rendah hati ini akan memikirkan caranya, saya akan melakukan yang terbaik. Zuan tahu bahwa jika seekor rubah berkata seperti itu berarti mereka sudah sepakat. Dia mengangguk dan menghilang dalam kegelapan malam. Saat melihat Zuan pergi, Zhang Jie bergumam pada dirinya sendiri, penggunaan token emas benar-benar misterius dan mendalam. Tuan ke-11 ini bahkan lebih misterius lagi. Setelah meninggalkan istana gubernur, Zuan bergegas ke Gunung Valet. Dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dia tangani hari ini. Bahkan dengan roda api angin, hari sudah larut malam saat dia kembali. Dia tidak kembali ke kediamannya sendiri, setelah ragu-ragu sejenak, dia pergi ke tempat Yan Suehen dan Cucu Yan. Namun, dia tidak bisa begitu saja mengumumkan dirinya di pintu depan karena sudah larut malam, atau itu hanya akan menciptakan lebih banyak rumor. Oleh karena itu, dia terjebak. Begitu dia membuka jendela, sebilah pedang bermata dua muncul di depan tenggorokannya. Sebuah suara dingin berkata, sungguh kurang terbuka. Zuan secara naluriah bergerak mundur. Orang lain terkejut dengan reaksi cepatnya dan menusukkan pedang ke depan. Zuan menghindar ke belakang sambil pelan-pelan menyebutkan identitasnya, berkata, Kak Yan, ini aku. Pedang panjang itu membeku sesaat ketika Yan Suehen mendengar suaranya. Dia berseru, itu kamu. Lalu, dia membentak dengan dingin, tidak tahu malu. Anda telah berhasil menghubungi Yan Suehen untuk +777+777+777. Yan Suehen merasa sangat gelisah setelah turnamen. Karena itu, dia mulai bermeditasi. Namun, baru saja, dia merasakan kehadiran seseorang. Dia mengira itu adalah bajingan pemberani dari 9 sekte yang berniat jahat, tetapi ternyata itu adalah Zuan.
Orang ini datang diam-diam ke Cuyan di tengah malam, dan lebih jauh lagi, dia bahkan datang saat kebanyakan orang seharusnya sudah tidur. Tak perlu dikatakan lagi apa motifnya. Kamu salah paham, aku tidak datang untuk Cucuyan, tapi untukmu, kata Zuan sambil menatap Yan Suehen. Saat cahaya bulan menyinari pakaian putihnya, cahaya itu seakan menyelimutinya dalam kerudung yang samar. Dia harus mengakui bahwa kakak perempuannya, Yan, sangat cantik bahkan saat dia sedang marah. Yan Suehen tercengang saat mendengar bahwa dia datang untuknya. Dia langsung merasa malu, dan membentak, "Mengapa kamu mencariku di tengah malam? Pergilah." Dia berbalik dan mencoba berjalan kembali setelahnya. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen sebesar +77 +77 +77. Ketika dia melihat bagaimana dia mencoba untuk menjauhkan diri, Zuan menjadi panik dan segera meraihnya sambil berkata, "Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu." "Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita," gerutu Yan Suehen. Dia menyingkirkan tangannya dan berkata dengan dingin, "Kurasa aku sudah menjelaskannya kepadamu sebelumnya." Iklan oleh Pub Future, "Aku benar-benar punya sesuatu yang penting untuk dikatakan kali ini," jawab Zuan, sesaat bingung harus berkata apa. Entah mengapa, mereka berdua diam-diam sepakat untuk berbicara sangat pelan, seolah-olah mereka takut didengar orang lain. Yan Suehen memperhatikan sekelilingnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Kita bicara di luar saja." Setelah itu, dia berjalan keluar. Zuan merasa senang dan mengikutinya. Mereka segera tiba di hutan bambu di luar halaman, tempat Yan Suehen berhenti dan berkata, "Bicaralah. Untuk apa kau mencariku di tengah malam?" Zuan memasang ekspresi aneh saat menjawab, "Kau tidak berpikir kalau aku datang ke sini untuk menyerangmu di tengah malam, kan?" Jejak kemerahan melintas di wajah Yan Suehen saat dia berkata, "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika tidak, aku akan pergi." Zuan segera berkata, "Sebenarnya, aku ingin meminta bantuanmu." Kemudian, dia mengatakan bahwa dia membutuhkan seorang ahli formasi untuk membantunya mempelajari istana Raja Yan. Dibandingkan dengan Xie Daoyun, Yan Suehen adalah kandidat yang lebih memenuhi syarat. Lagi pula, mereka telah bekerja bersama beberapa kali dan tidak bisa lebih akrab satu sama lain. Selain itu, baik dia maupun Yun Jianyu tahu tentang identitas utusan bordirnya. "Kau akan melawan Raja Yan?" Yan Suehen bertanya sambil mengerutkan kening. "Bukannya aku ingin menjatuhkannya, tetapi Golden Token Seven sudah mati dan aku perlu menyelidiki sesuatu," kata Zuan serius. "Dulu, Golden Token Seven pernah menolongku. Meskipun kami bukan teman, aku tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa sekarang setelah dia meninggal secara misterius." Yan Suehen terdiam sesaat sebelum berkata, "Status Raja Yan istimewa. Bahkan dengan identitasku sebagai Master Sekte Giok Putih, sedikit kecerobohan saja akan mengakibatkan bahaya yang luar biasa." Ketika mendengar betapa apatisnya nada bicara wanita itu dan bagaimana wanita itu tampaknya menolaknya dengan cara yang sama seperti dia menolak orang lain, Zuan tidak dapat menahan perasaan sedih. Dia berkata, "Kalau begitu, aku juga tidak akan memaksamu. Saya akan mencoba memikirkan cara lain." Dia berbalik untuk pergi setelahnya. Yan Suehen berkata dengan tenang, "Formasi belajar di Istana Raja Yan benar-benar merepotkan. Di mana Anda dapat menemukan cara lain dalam waktu sesingkat itu?" "Master Sekte Yan tidak perlu repot-repot memikirkan hal itu," kata Zuan. Dia mengucapkan tangannya dan bahkan tidak berhenti. Ketika dia merasakan sesuatu yang tidak emosional, Yan Suehen gemetar. Dia menggigit bibirnya dan menunjukkan ekspresi gelisah. Pada akhirnya, ketika dia melihatnya menjauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bukannya aku bilang aku tidak akan membantu. Anak sialan ini bahkan tidak berbicara omong kosong lagi ketika meminta bantuanku dan sekarang dia sudah pergi. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen untuk +222 +222 +222. Zuan tercengang. Dia berbalik dengan tidak percaya dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar bersedia membantuku? Lagi pula, jika dia setuju untuk membantu, mengapa dia tampak sedikit lebih marah dari sebelumnya?" Yan Suehen tercengang. "Aku bisa membantumu, tapi aku punya syarat." "Lupakan satu syarat, aku akan menyetujui 10 syarat. Aku bahkan bisa mengabdikan seluruh tubuhku padamu," jawab Zuan. Dia sangat gembira dengan perubahan kejadian itu dan berlari kembali. "Teruslah bermimpi." Yan Suehen tercengang.
Entah mengapa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Dia bertanya, bagaimana kamu membuat Pei Mianman mendapat bai hari ini di Golden Peak? Zuan berkata lalu menjawab, hanya itu. Apakah itu tidak cukup? Yan Suehen bertanya, sedikit mengernyitkan alisnya saat mengingat kejadian itu. Kejadian itu mengganggunya sepanjang hari, tetapi dia tidak mampu bertanya. Sementara itu, di bawah bayangan pohon yang jauh, Wang Wuxi menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa mereka berdua? Bab 1658, Semifinal. Wang Wuxi membutuhkan banyak tekad untuk akhirnya menyingkirkan semua perasaannya. Meskipun dia tahu bahwa Yan Suehen akan datang ke Gunung Valet, dia tetap tenang, dan bahkan menahan diri untuk tidak mengunjunginya. Namun, setelah beberapa hari menjadi juri, dan melihat sosoknya yang cantik setiap hari, dia tidak bisa tidak mengenang masa lalunya. Ketika dia melihat Yan Suehen sekarang tampak lebih cantik dari sebelumnya, dia menjadi satu-satunya hal yang ada di pikirannya setiap kali dia kembali ke istana yang murni. Malam ini, dia semakin terbawa oleh dorongan yang tiba-tiba. Malam ini, dia tidak bisa tidur sama sekali, jadi dia memutuskan untuk datang dan melihat apakah dia bisa menemuinya. Tentu saja, dia masih tahu untuk tidak melangkah terlalu jauh dan tidak berani terlalu dekat. Lagi pula, jika dia entah bagaimana disalahpahami sebagai orang mesum, dia akan tamat selamanya. Tidak hanya reputasinya sendiri yang akan hancur total, kesan Yan Suehen terhadapnya juga akan hancur total. Karena itu, dia hanya melihat kediamannya dari kejauhan. Yang dia inginkan hanyalah merasakan kehadirannya sedikit. Angin juga akan membawa sedikit aromanya. Baginya, itu sudah cukup. Namun, begitu dia tiba, dia malah bertemu dengan pemandangan aneh. Dewinya ternyata sedang bertemu secara pribadi dengan pria lain di tengah malam. Namun, saat dia melihat bahwa itu adalah Zuan, hatinya yang ketakutan dan hancur berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak mungkin terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Yan Suehen mungkin hanya menganggapnya sebagai keponakan. Tetap saja, dia merasa sangat kesal. Dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan percakapan mereka, tetapi dia menemukan bahwa ada penghalang suara di sekitar mereka sehingga dia tidak bisa mendengar apapun. Seorang pria dan seorang wanita bertemu sendirian di tengah malam, dan bahkan memastikan orang lain tidak dapat mendengar pembicaraan mereka. Ini agak mencurigakan. Dia menepis pikiran itu segera setelah muncul. Aku tahu sifat Suehen lebih dari siapapun. Dia selalu acuh tak acuh terhadap hal-hal duniawi. Tidak mungkin dia adalah tipe wanita yang akan bertemu pria di tengah malam. Mungkin itu ada hubungannya dengan muridnya Cucuyan. Itu seharusnya menjadi satu-satunya topik yang akan mereka berdua bicarakan. Sebenarnya, Zuan sedang menjelaskan efek pil keberuntungan kepadanya. Yan Suehen sangat terkejut, berseru, sebenarnya ada pil seperti itu di dunia ini. Cukup menakjubkan, tapi aku tidak punya lagi. Aku akan memberikan satu lagi jika aku bisa mendapatkannya lain kali, kata Zuan sambil tersenyum. Siapa yang menginginkan hal seperti itu darimu? Yan Suehen menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, seringai di mulutnya mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Jadi, 7,5 juta perak yang kau menangkan di Bright Moon City itu karena hal ini. Lanjutnya, dia pintar dan cepat memahami hubungannya. Sekarang giliran Zuan yang terkejut. Dia menjawab, kamu bahkan tahu tentang itu. Wajah Yan Suehen memanas. Akhir-akhir ini, dia berbicara dengan Cuyan tentang segala hal yang berhubungan dengannya. Untuk memastikan tuannya tidak memiliki prasangka buruk terhadap Zuan, Cuyan dengan sukarela berbagi segala yang dia ketahui tentang Zuan. Dalam beberapa bulan terakhir interaksinya, selain masalah ranjang, Cuyan telah menceritakan hampir semua hal kepadanya. Yan Suehen merasa bersalah, tetapi tidak dapat menahan keinginannya untuk bergosip. Pada akhirnya, dia mendengarkan semuanya. Kamu adalah suami Cuyan, jadi tentu saja aku harus mencari tahu latar belakangmu, katanya. Keduanya terdiam. Iklan oleh Pub Future. Zuan merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Ini bukan sesuatu yang dapat diatasi dengan kekuatan. Apakah ada transmigran yang bisa datang dan membantuku sekarang? Yan Suehen merasa sedikit tidak nyaman. Dia berusaha terdengar tenang ketika berkata, pokoknya, aku sudah setuju. Cari saja aku saat kamu butuh bantuanku. Setelah jeda, dia menambahkan, dan pastikan kamu tidak mengganggu Cuyan. Zuan mengangguk dan menjawab, baiklah.
Keduanya berdiri di sana dengan sedikit kedinginan sesaat. Mengapa seolah-olah mereka melakukan sesuatu di belakang Cuyan? Yang lebih penting, semuanya berjalan lancar juga. Yan Suehen tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk kembali. Zuan juga merasa sedikit gelisah. Dia tahu bahwa berusaha membuatnya tetap tinggal tidak ada artinya, jadi dia pergi dengan suasana hati yang buruk. Wang Wuxi menghela napas panjang ketika melihat mereka berdua tidak terlibat dalam interaksi intim apapun pada akhirnya. Aku hanya ingin mengatakan, bagaimana Priyan bisa memiliki hubungan seperti itu dengan seorang pria. Khususnya, ketika dia melihat Zuan pergi dengan ekspresi penuh kekhawatiran, dia diam-diam merasa segar kembali. Priyan mungkin tidak setuju dengannya. Dan apa-apaan bocah ini? Apakah panggung murid Sekte White Jade semudah itu dikejar? Dulu, bahkan seseorang yang sehebat aku hanya menyia-nyiakan usahaku. Mungkin karena melihat Zuan murung, atau karena Yan Suehen masih tetap polos seperti sebelumnya, suasana hati Wang Wuxi membaik. Saat kembali, langkahnya bahkan sedikit lebih ringan dari biasanya. Keesokan harinya, persaingan seru terus berlanjut. Meskipun ada pesaing lain, semua orang percaya bahwa keberhasilan Peng Mianman hanya karena keberuntungan, dan bahwa dia tidak lebih kuat dari dua pesaing lainnya. Murid-murid lain pun ikut duduk dengan gembira, namun di pihak Sekte Kesedihan Surgawi, Zhang Xiaodi tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ziyin di sampingnya, kakak senior, siapa yang akan memenangkan kompetisi hari ini? Akhir-akhir ini, Ziyin yang biasanya bersemangat selalu dalam suasana hati yang buruk. Dia bahkan belum mencukur jenggot yang tumbuh di wajahnya. Guan Chouhai khawatir dengan kondisinya, jadi dia memberitahu murid-murid lainnya untuk berbicara dengan Ziyin sebisa mungkin untuk membantu keluar dari bayang-bayang kekalahan. Biasanya, dengan kekuatan Wu Xiaofan, Peng Wuyan tidak akan punya kesempatan sama sekali. Namun, Wan Guyi ternyata sangat kuat dan menyebabkannya cedera serius. Meskipun Sekte Matahari yang benar sudah pasti menghabiskan banyak tenaga dan menggunakan banyak obat untuk membantunya pulih, tidak banyak waktu yang tersisa. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, Ziyin menjelaskan, meskipun ia hanya merasa lebih putus asa, seharusnya akulah yang berada di atas panggung dan berbicara dengan riang sekarang. Ah, Zhao Xiaodi berkata sambil mendesah, kakak senior memiliki wawasan yang tajam, seperti yang diharapkan. Ini memang pertarungan yang seimbang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zuan yang duduk di kursi tinggi. Ada apa denganku beberapa hari ini? Bajingan itu menindasku seperti itu dulu, dan aku pasti akan membuatnya membayarnya suatu hari nanti. Ketika Wang Wuxi tiba di panggung yang tinggi, dia secara refleks melirik Yan Suehen dan Zuan. Ketika dia melihat bahwa mereka tidak saling menatap, dia menghela napas lega. Setelah menyapa para master sekte, dia berdeham dan berdiri untuk menyampaikan beberapa sambutan pembukaan. Kemudian, setelah berbicara tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan di atas panggung, dia mengumumkan dimulainya kompetisi secara resmi, novels favorit Anda di novel.com. Qiu Honglei memutar beberapa bilah lengkung kecil di jarinya saat ia naik ke panggung. Langkahnya ringan dan cepat, menunjukkan betapa santai suasana hatinya. Banyak orang bahkan merasa seolah-olah mereka salah melihat. Dengan kepercayaan diri luar biasa yang ditunjukkan Peng Wuyan, dia tampil seperti wanita muda yang sangat memukau. Iklan oleh Pub Future, sebaliknya, sikap Wu Xiaofan jauh lebih serius. Dia telah mengeluarkan tusuk gigi yang luar biasa sebelumnya. Tusuk gigi itu melayang di depannya, siap menyerang kapan saja. Qiu Honglei tidak dapat menahan tawa ketika melihatnya. Ia berkata, bukankah ini keterlaluan, saudara Wu? Awalnya, saudara senior Wan bahkan tidak menggunakan senjatanya untuk melawanku, tetapi kau sudah mengeluarkannya. Mungkinkah kau merasa aku lebih kuat dari saudara senior Wan? Wan Guyi dari Jadevol Palace mendengus saat mendengar itu, tampak sedikit kesal. Namun, dia tidak menaruh dendam terhadap Peng Wuyan. Sebaliknya, dia merasa bahwa aura kekuatan yang dipancarkannya itu indah. Kandidat lain sering mendukung orang yang mengalahkan mereka, karena semakin jauh lawan mereka melangkah, semakin besar pula kekuatan mereka sendiri yang akan diakui. Namun, Wan Guyi berbeda. Ia berharap Peng Wuyan menang lebih banyak karena keyakinannya pada kemauan yang kuat. Wu Xiaofan menjawab dengan perlahan, baik kamu maupun saudara Wan sangat kuat, jadi aku tidak akan berani meremehkanmu. Selain itu, aku masih terluka, jadi aku harus berusaha sekuat tenaga.
Aku harap adik perempuan Peng bisa memaafkanku atas hal ini. Di bawah panggung, Master Guamu tidak dapat menahan diri untuk tidak memukul kepala Si Dingtian, sambil berkata, lihatlah bagaimana dia menghadapi situasi ini. Dia tidak seperti dirimu yang bodoh, yang menyerah begitu saja pada senjatamu. Wu Xiaofan dari Sekte Matahari Kebenaran juga dikenal terlalu sederhana dan jujur, tetapi dibandingkan dengannya, bocah nakal itu tampak lebih bodoh. Si Dingtian menggerutu, tetapi sulit bagiku untuk mengendalikan diri jika menggunakan senjata. Aku bahkan tidak ingin menggunakan senjata pada awalnya, lagi pula, bukankah kita sudah mendapatkan tempat tertinggi dalam beberapa tahun terakhir? Aku sudah cukup puas. Master Guamu agak kesal dengan sifat muridnya yang tidak kompetitif. Anak ini sebenarnya punya peluang untuk memenangkan semuanya. Di atas panggung, Qiu Honglei berkata, karena kamu masih terluka, aku akan memberimu 3 gerakan. Kamu bisa menyerang lebih dulu. Ini adalah bagian dari rencana pertempuran yang telah ditetapkan Yun Jianyu untuknya. Lawan terluka, jadi semakin lama pertarungan berlangsung, semakin menguntungkan baginya. Selain itu, akan mudah bagi lawannya untuk mengungkap celah karena luka-lukanya saat menyerang. Namun, Wu Xiaofan menggelengkan kepalanya dan menjawab, kamu datang dari jauh. Sebagai tamu, jadi sudah tidak pantas bagiku untuk menggunakan senjata melawanmu. Bagaimana aku bisa membiarkan adik perempuanku menunjukkan pertimbangan seperti itu? Adik perempuan harus mengambil langkah pertama. Semua orang selalu mengatakan kau agak lambat, tapi menurutku tidak begitu, kata Qiu Honglei sambil terkekeh. Melihat bahwa dia tidak tertipu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Sambil berteriak, dia menembakkan peluru cahaya. Cahaya dengan intensitas yang berbeda-beda berterbangan dalam pola yang saling terkait. Itu hal yang sama lagi, gerutu banyak orang di bawah. Gadis ini selalu menggunakan jurus yang sama. Apa kau tidak bosan dengan hal yang sama? Namun, Liang Ling dan yang lainnya memperhatikan dengan saksama untuk melihat bagaimana Wu Xiaofan akan menghadapi serangan itu. Wu Xiaofan tidak melompat ke udara untuk menghindari bola cahaya raksasa itu. Sebaliknya, ia bergeser beberapa meter ke samping untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, ia juga menetralkan serangan lanjutan Qiu Honglei. Liang Ling tercengang. Mengapa dia begitu bodoh hingga melompat ke udara saat bertanding? Dia akhirnya mengerti gerakan itu setelah memikirkannya sejenak. Ternyata bola-bola cahaya yang bergerak cepat itu tampak kacau, tetapi banyak di antaranya hanya digunakan untuk memotong jalur penghindarannya. Setelah beberapa saat, bola-bola itu akan mengecoh lawan dengan berpikir akan ada lebih banyak proyektil jika mereka menghindar ke samping. Itulah sebabnya dia secara naluriah menghindar ke langit ketika bola cahaya besar itu terbang ke arahnya. Mudah untuk berpikir jernih sekarang, tetapi saat itu, dia dan Si Dingtian telah tertipu. Wu Xiaofan berhasil mengetahuinya dengan cepat. Seperti yang diharapkan darinya. Ketika Qiu Honglei melihat bahwa lawannya telah mengetahui tipuannya, dia berhenti menyerang sejenak. Dia melihat senjata bagus di depan Wu Xiaofan dan tidak dapat menahan tawa dan bertanya, mengapa kamu tidak menyerangku dengan tusuk gigi itu? Wu Xiaofan berkata dengan tenang, dalam kondisiku saat ini, aku mungkin tidak dapat mengalahkanmu melalui serangannya. Menggunakan senjata dengan keterampilan mengendalikan pedang yang sama yang telah digunakannya terhadap Wan Guyi akan melukainya dengan serius tetapi tidak akan membunuhnya bahkan jika mengenai sasaran. Sementara itu, dia akan menghabiskan banyak uang. Karena kamu merasa tidak bisa menang melawanku dalam kondisimu saat ini, mengapa tidak mengakui kekalahan saja? Dengan begitu, kamu tidak akan merusak kondisimu lebih jauh dan membiarkan hal itu memengaruhi kultivasimu di masa depan, kata Qiu Honglei, menggunakan strateginya untuk menghancurkan semangat juang lawannya lagi. Wu Xiaofan menggelengkan kepalanya dan menjawab, orang yang rendah hatinya mungkin tidak bisa menyakitimu, tapi dia masih bisa menjadi besar. Begitu dia berbicara, tusuk gigi itu membesar dan menjadi tusuk gigi yang luar biasa besar. Bab 1659, Pedang Iblis. Teriakan tanda bahaya terdengar dari Golden Peak. Meskipun ini bukan pertama kalinya, tetap saja sangat mengejutkan untuk melihatnya. Manusia selalu menyembah benda-benda besar. Hal itu dapat ditelusuri kembali ke lukisan dinding zaman kuno. Cerita favorit Anda di novel.com. Hanya Wan Guyi yang memiliki ekspresi jelek. Ini adalah tongkat besar yang telah mengalahkannya. Meskipun dia telah terluka pada saat itu, kekalahan adalah kekalahan.
Dia benar-benar ingin tahu tentang bagaimana Peng Wuyan berencana untuk menghadapi tongkat Wu Xiaofan yang mengerikan. Wu Xiaofan segera bergerak dan menjatuhkan tongkat besar itu. Energi mengerikan mengalir ke segala arah. Ujung senjatanya bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung. Qiu Honglei tentu saja tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung. Dia dengan cepat menghindar ke satu sisi. Kekuatan tongkat itu membuat seluruh panggung retak. Tetua puncak pengawas Feng Wuchang menyeka keringat dinginnya. Untungnya, dia telah meminta ketua sekte untuk menyegel seluruh tempat itu. Kalau tidak, serangan itu pasti sudah menghancurkan panggung menjadi puing-puing. Ketika Wu Xiaofan melihat Peng Wuyan menghindar, ia mengayunkan tongkatnya secara horizontal. Tongkat itu hampir menutupi seluruh panggung dengan sosoknya yang besar, sehingga lawan tidak punya ruang untuk menghindar sama sekali. Banyak penonton yang merasa gugup. Bukankah mereka akan berubah menjadi pasta berdarah jika mereka dipukul oleh tongkat besar itu? Meskipun Peng Wuyan ini tidak begitu cantik dan dia agak terlalu galak, dia tidak pantas mati, kan? Tiba-tiba, terdengar banyak teriakan kaget. Ternyata dengan memutar tubuh Peng Wuyan, dia akhirnya berdiri di atas tongkat besar itu. Dia menendang ringan dengan ujung kakinya, menyerbu dengan ganas ke arah Wu Xiaofan di sepanjang tubuh tongkat itu. Hebat, seru Wan Guiyi, berseru kagum. Seperti yang diharapkan dari wanita kuat yang disukainya. Kemampuan beradaptasi ini sungguh luar biasa. Tongkat besar Wu Xiaofan cukup kuat. Mampu mengubah ukuran merupakan kekuatan yang besar, tetapi memiliki kelemahan. Tongkat itu semakin kuat semakin jauh, tetapi ketika musuh mendekat, tongkat itu menjadi semakin sulit digunakan. Jika Peng Wuyan dapat mendekat, tongkat besar itu akan segera menjadi setengah efektif. Cukup banyak orang yang menyadari fakta itu. Sekarang giliran Sekte Matahari yang bertindak yang merasa gugup. Meskipun Wu Xiaofan tampak tidak terpengaruh, tongkat besarnya tiba-tiba menyusut, menjadi seukuran tusuk gigi lagi. Peng Wuyan kehilangan pijakan dan hampir terjatuh. Tusuk gigi lawannya dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arahnya. Dentang, dia menangkis serangan itu dengan kedua bilah pedangnya. Sementara itu, Wu Xiaofan mengambil kesempatan untuk menjaga jarak di antara mereka lagi. Wu Xiaofan ini memang memiliki beberapa keterampilan, kata Zhao Xiaodi dari Sekte Kesedihan Surgawi sambil mendesak kagum. Dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan saat Peng Wuyan telah menutup jarak. Dia tidak menyangka dia akan menghadapinya dengan cara yang begitu mudah. Dia memang tangguh. Namun, Peng Wuyan ini tampaknya lebih kuat dari yang kubayangkan, kata Ziyin sambil mengerutkan kening saat melihat Peng Wuyan. Mengapa semua wanita di turnamen ini begitu kuat? Dia bahkan bertanya-tanya siapa yang lebih kuat antara dirinya dan wanita Peng ini. Wu Xiaofan menatap Qiu Honglei dengan waspada. Meskipun dia telah menghindari bahaya, dia sebenarnya cukup gugup dan tidak berani menyerang seperti itu lagi. Sebaliknya, dia mendekatkan tusuk gigi itu ke dirinya sendiri. Kemudian, tusuk gigi itu berubah menjadi bentuk tongkat pertahanan yang besar. Qiu Honglei sedikit tidak senang saat melihat tingkahnya. Dia berkata, "Mengapa pria dewasa sepertimu bersikap pasif? Apakah kau membuat seorang gadis yang lembut menyerang lebih dulu? Itu sama sekali tidak seperti yang seharusnya dilakukan pria sejati." Gadis yang lembut, kerumunan itu langsung bersorak karena tidak senang. Kekejamannya telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka semua. Zuan agak linglung. Wanita ini benar-benar memberikan perasaan yang akrab. Tidak ada pembicaraan seperti itu yang bahkan lebih akrab. Iklan oleh Pub Future. Di atas panggung, Wu Xiaofan tetap tidak goyah, menjawab, "Saya terluka, jadi saya harap adik junior bisa mengerti." Qiu Honglei merasa sedikit tidak berdaya saat melihat bahwa dia tidak mau menyerah. Namun, dia tidak bisa membuang-buang waktu seperti ini. Sambil gagah berani, dia mengacungkan pedang kembarnya dan menyerang. Meskipun dia cantik, sebagai seseorang yang tumbuh di Sekte Iblis, gaya bertarungnya secara alami sangat ganas dan langsung. Bila-bila pedang itu mengeluarkan suara yang tajam dan jelas saat bertabrakan. Kehadirannya segera menjadi lebih mengesankan, dan seluruh panggung ditutupi oleh kekuatannya. Bahkan cahaya di sekelilingnya tampak sedikit terdistorsi. Murid-murid dari berbagai sekte semuanya terkejut. Murid-murid yang mewakili sekte tidak dapat menahan diri untuk tidak duduk di ujung kursi mereka. Wanita ini tampaknya telah menahan diri sebelumnya. Para master sekte memandangi bilah-bilahnya. Awalnya bilah-bilahnya tampak biasa saja,
Tetapi sekarang, bilah-bilahnya tampak sedikit berbeda. Ekspresi Wu Xiaofan berubah. Dia tentu saja tidak berani meremehkannya. Tongkat yang besar sulit untuk digerakkan, jadi ia mengecilkannya hingga seukuran tongkat emas Sun Wukong. Kemudian, dia mengirimkannya ke tanah, mengirimkan sebagian tanah ke lawannya. Setelah itu, dia menyerang sambil mengarahkan tongkatnya, membawa serta momentum yang kuat. Feng Wuchang tidak punya waktu untuk merasa patah hati atas hancurnya panggung. Dia lebih peduli dengan hasil pertempuran. Bagaimanapun, Wu Xiaofan berasal dari Sekte Matahari yang benar. Wu Xiaofan ternyata masih mampu mengeluarkan ki yang kuat meski terluka parah. Seru Lou Wucheng sambil matanya berkedip-kedip cemerlang. Dia merasakan bahaya. Mungkin dia ceroboh dalam pertarungannya melawan Si Dingtian, tetapi apakah itu Peng Wuyan atau Wu Xiaofan, dia merasa kemungkinan besar dia akan kalah jika harus bertarung melawan mereka. Qiu Honglei memasang ekspresi serius. Pedangnya saling bersilangan, membentuk bilah cahaya berbentuk segitiga yang melesat ke arah lawannya. Lantai panggung telah diperkuat oleh formasi khusus, membuatnya sangat kokoh. Meskipun begitu, di hadapan bilah cahaya berbentuk salib, lantai itu langsung terpotong menjadi beberapa bagian seperti pisau panas yang memotong mentega. Bilah cahaya itu tidak berhenti, dan langsung menghantam tongkat Wu Xiaofan yang mendominasi. Sebuah ledakan besar terdengar dan seluruh panggung berguncang maju mundur. Penghalang di sekitar panggung berkedip-kedip dengan hebat. Sementara itu, potongan-potongan lantai yang telah terpotong hancur menjadi debu akibat kekuatan benturan. Semua penonton merasa ngeri. Apakah benar-benar tingkat kekuatan yang dapat dihasilkan oleh dua murid? Jika bukan karena perlindungan penghalang, hanya gelombang ledakan saja yang akan melukai banyak orang. Qiu Honglei berubah menjadi seberkas cahaya, menyerang dari segala arah saat dia bergerak. Sementara itu, Wu Xiaofan berdiri di tempat itu. Tongkat di tangannya berputar seperti angin, selalu berhasil menangkis serangan lawannya. Saat menyaksikan mereka bertarung, Wan Guyi benar-benar tercengang. Ia mengira Wu Xiaofan hanya pandai menggunakan tongkat besar itu tanpa malu-malu sebagai metode pertahanan mutlak, tetapi sekarang, ia mengetahui bahwa teknik tongkat Wu Xiaofan sebenarnya cukup hebat. Yang lebih mengejutkan adalah berat di balik setiap pukulan tongkat. Meski begitu, Wu Xiaofan masih bisa menggunakannya dengan lincah. Namun, itu bukan tanpa pengorbanan. Dia pada dasarnya tidak bergerak sama sekali. Jelas bahwa dia tidak bisa menggunakan tongkat yang berat dan gerakan yang lincah. Qiu Honglei tentu saja menyadari hal itu. Setelah bentrokan lain, lengannya terentang ke samping saat dia mundur, menyerupai karakter Si. Banyak murid yang kebingungan. Dia akhirnya berhasil memperpendek jarak, jadi mengapa dia mundur lagi? Wu Xiaofan juga terlihat bingung. Qiu Honglei tersenyum, dan pada saat itu, belati keduanya melayang di depannya. Kemudian, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, tak lama kemudian, langit dipenuhi dengan replika belati. Dengan ujung jari Qiu Honglei, bilah-bilahnya melesat ke arah Wu Xiaofan. Bukankah ini hanya langkah yang sia-sia? Dengan tongkat besar yang melindunginya, apa gunanya serangan jarak jauh? Murid ke-9 dari Sekte Kesedihan Surgawi, Kai Yu, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Ziyin misterius, apa yang kau mengerti? Dia hanya bertarung dengan Wu Xiaofan untuk menguras energinya dalam perang yang melelahkan. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, Wan Guyi juga mengangguk dalam hati. Seperti yang diharapkan dari wanita yang kusukai. Dia menyadari bahwa Wu Xiaofan perlu menghabiskan energinya untuk menggunakan tongkatnya dengan cepat. Dia masih terluka, jadi dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Benar saja, Wu Xiaofan mengerutkan kening. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memperbesar tongkatnya untuk menangkis semua belati yang beterbangan. Sosoknya sedikit gemetar saat energi dalam dirinya bergejolak. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Dia menatap langit dengan waspada, bergumam, kemana dia pergi. Sedetik kemudian, ia langsung merasakan firasat buruk. Niat membunuh yang kuat muncul dari belakangnya. Jadi serangan itu hanya kepura-puraan. Tapi kapan dia berada di belakangku? Wu Xiaofan bergumam, meskipun dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengaktifkan semua ki-nya, sama sekali tidak peduli dengan penampilan saat dia dengan panik menghindar ke samping. Meski begitu, meski ia terhindar dari serangan di posisi vital, lawannya masih berhasil menusukkan belatinya ke tulang rusuknya. Ah!
Semua orang dari Sekte Matahari yang benar sangat terkejut. Bahkan jika seseorang tidak mati, serangan semacam itu akan meninggalkan luka serius, bukan? Murid-murid lainnya memiliki ekspresi yang bertentangan. Mereka tidak menyangka bahwa orang nomor satu yang diakui publik, Wu Xiaofan, akan benar-benar dikalahkan. Terlebih lagi, dia telah kalah dari seseorang yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Namun, Qiu Honglei sama sekali tidak terlihat senang. Dia tidak merasakan bilah pedangnya menusuk daging, sebaliknya, seolah-olah telah mengenai sesuatu yang sangat keras. Wu Xiaofan berteriak, lalu mengacungkan tongkat besar di tangannya. Meskipun Qiu Honglei berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, senjata itu masih saja mengenai lengannya dan separuh tubuhnya mati rasa. Dia mundur sekitar 10 meter dan menatap dada Wu Xiaofan. Saat dia mencabut belatinya, pakaian Wu Xiaofan telah terkoyak oleh kibilahnya, memperlihatkan baju besi lentur berwarna kuning kehijauan. Sirah sisik hijau Sekte Matahari yang saleh. Semua pemimpin sekte menatap Wang Wuxi dengan kaget. Mereka tidak menyangka dia akan memberikan sesuatu yang begitu berharga kepada muridnya. Armor sisik hijau adalah artefak pertahanan tingkat surga yang dapat memblokir serangan senjata tingkat surga. Hingga taraf tertentu, armor ini bahkan dapat mengurangi serangan senjata tingkat abadi. Konon, armor ini pernah dipakai oleh Wang Wuxi sendiri. Wu Xiaofan memang kuat sejak awal. Namun, dengan perlengkapan ini, dia bahkan lebih tak terkalahkan. Sungguh tidak ada gunanya bertarung lagi. Wang Wuxi dapat melihat ketidakpuasan mereka, jadi dia juga sedikit malu. Dia berkata, saya tidak memberikannya kepadanya sebelumnya karena saya tidak ingin dia bergantung padanya. Namun karena lukanya kemarin agak terlalu serius dan dia tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu yang singkat, saya memberikannya kepadanya untuk perlindungan. Hal itu membuat yang lain merasa sedikit lebih tenang. Tidak heran Wan Guyi bisa melukainya kemarin. Sepertinya Tuan Wang ini masih memiliki rasa malu. Dengan luka yang begitu serius, memberi Wu Xiaofan seperangkat baju zirah seperti itu bisa dimengerti. Meskipun, sangat disayangkan bagi wanita Pulau Kekosongan itu. Taktiknya benar-benar luar biasa. Tanpa seperangkat baju zirah itu, Wu Xiaofan pasti sudah kalah. Mereka menatap Penatua Peng dari Pulau Kekosongan, menunggu dia melampiaskan kekesalannya pada Wang Wuxi. Namun, dia tetap tenang sepenuhnya. Bahkan ada yang sering dikumis. Jangan bilang dia masih punya kartu lain untuk ditampilkan. Pikir mereka sambil terkejut. Wu Xiaofan berkata dengan nada meminta maaf, mengenakan perlengkapan berharga ini telah memberiku keuntungan yang tidak adil. Aku harap adik perempuan itu tidak merasa bersalah. Qiu Honglei mencibir dan menjawab, siapa bilang kau menang? Wu Xiaofan menghela napas dan berkata, seranganmu tidak akan mampu menembus pertahananku. Dilihat dari percakapan mereka sebelumnya, dia sudah memiliki gambaran kasar tentang batas atas serangannya. Dengan kekuatannya dan baju besi yang melindunginya, dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Qiu Honglei tidak menjawab, ekspresinya serius. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dalam kompetisi ini di depan mata wanita lain? Dia menggabungkan kedua bilah pisau di tangannya. Kedua belati itu tampak saling menyerap, terhubung membentuk bilah melengkung berbentuk es. Kemudian, tekanan hebat terpancar dari keduanya. Pada saat yang sama, niat membunuh yang luar biasa memenuhi udara. Ini, semua ekspresi para master sekte berubah. Bab 1660, interogasi. Kelihatannya agak mirip dengan cincin bulan sabit milik Master Sekte Iblis Yun Jianyu, gumam Guan Chouhai. Agak mirip, terutama dengan semua niat membunuh itu, kata Wan Tongtian sambil mengerutkan kening. Niat membunuh yang kuat jelas membuat mereka tidak nyaman. Saat yang lain sedang berbicara satu sama lain, Wang Wuxi memiliki pikirannya sendiri. Dia tidak melibatkan dirinya dalam pembicaraan. Yun Jianyu sedikit mengernyit saat mendengar mereka menyebut namanya, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Qiu Honglei belum pernah menggunakan pedang ini sebelumnya di dunia prajurit, jadi dia tidak takut mereka akan mengetahui apapun. Tiba-tiba dia mendengar suara Zuan memanggil, ini jauh dari cincin bulan sabit Master Sekte Yun. Yun Jianyu mengangkat alisnya, dia menatapnya dengan senyum ambigu. Oh, kudengar Tuan Zu pernah berhadapan dengan Master Sekte Yun di masa lalu. Kau pasti punya kesan yang sangat mendalam, kata Wang Wuxi sambil menatap Zuan. Sebagai guru negara, tentu saja dia lebih tahu tentang masalah istana daripada rekan-rekan Taoisnya.
Zuan terkenal selama invasi Istana Kekaisaran, dan kemudian menikmati kenaikan yang luar biasa di Istana Timur. Namun, ketika Wang Wuxi pertama kali melihat bahwa Zuan tidak memiliki sedikit pun fluktuasi qi di sekujur tubuhnya, ia berasumsi bahwa Zuan telah kehilangan semua kultivasinya di wilayah Rasvian akibat cedera serius yang dialaminya. Bagaimana ia bisa tahu bahwa anak ini bahkan lebih tangguh daripada yang dikatakan rumor? Semua master sekte lainnya menatap Zuan. Mereka tidak menyangka dia sudah berhadapan dengan Yun Jianyu. Kami memang berinteraksi secara mendalam, kata Zuan sambil tersenyum mengenang. Wajah Yun Jianyu memerah. Apa yang sedang dipikirkan bocah sialan ini sekarang? Yan Suehen menatapnya dengan bingung. Mengapa kata-kata itu terdengar sangat aneh? Penyihir itu selalu berdarah dingin dan kejam. Fakta bahwa Tuan Zhu mampu menyelamatkan hidupmu setelah menghadapinya adalah pengalaman yang cukup langka, kata Li Changsheng dari Sekte Giok Putih, terdengar sangat tersentuh. Yun Jianyu menyipitkan matanya. Sekte Giok Putih sialan ini selalu menentangku. Aku harus mengunjungi mereka suatu hari nanti, dan membiarkan mereka merasakan apa artinya menjadi orang yang berdarah dingin dan kejam. Wan Tongtian tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya bisa melihat Tuan Zhu bertarung. Tidak mengherankan jika dia bisa lolos dari cengkeraman penyihir itu. Karena Zuan pernah menolongnya sebelumnya, dia punya kesan yang cukup baik tentangnya. Penyihir, gumam Yun Jianyu dengan ekspresi berbahaya. Namun, melihat dia memuji Zuan, seringai muncul di bibirnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk marah. Dia sebenarnya tidak seseram yang kalian semua katakan. Dia terlihat garang di permukaan, tetapi sebenarnya dia lembut di dalam, kata Zuan, membelanya. Dia hanya tidak senang mendengar orang lain berbicara buruk tentangnya. Yan Suehen menatapnya, lalu mengalihkan pandangannya. Mereka semua telah bertarung bersama sambil mempertaruhkan nyawa mereka, jadi tidak mengherankan baginya untuk berbicara seperti itu. Namun, yang lainnya tidak berpikiran sama. Ekspresi mereka semua berubah saat mereka berkata, Tuan Zhu, tolong bicara dengan hati-hati. Penyihir itu benar-benar tidak berperasaan, seorang penjahat yang dicari oleh pengadilan. Harap diingat untuk tidak berteman dengannya dengan cara apapun. Iklan oleh Pub Future, Wan Tongtian, yang memiliki niat baik terhadap Zuan, menegaskan lebih lanjut dengan nada tulus. Memang, Tuan Zhu, para penyihir itu paling pandai menipu orang. Jangan biarkan dirimu tertipu oleh sisi mereka itu. Zuan mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Waktunya di forum daring di dunia sebelumnya telah mengajarinya betapa sulitnya meyakinkan orang lain. Kesan orang-orang ini sudah tertanam dalam cara mereka dan mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan sekte iblis. Apapun yang dia katakan di sini tidak akan ada artinya. Namun, Yun Jianyu benar-benar geli. Dia berpikir dalam hati, anak ini ternyata sangat setia. Muridku tidak salah memilih orang. Sementara itu, ada perkembangan baru yang terjadi di atas panggung. Dengan munculnya bilah melengkung milik Qiu Honglei, baik senjatanya maupun seluruh sosoknya mulai berkedip-kedip dengan bayangan yang tumpang tindih. Wu Xiaofan terkejut. Keterampilan macam apa ini? Manakah yang merupakan dirinya yang sebenarnya? Pedang Qiu Honglei menebas keluar. Serangkaian ledakan meletus di seluruh panggung. Wu Xiaofan tidak berani menerima serangan itu secara langsung dan dengan cepat menghindar, sebuah alur besar langsung muncul di tempat dia berdiri. Seluruh panggung hampir terbelah menjadi dua. Feng Wuchang patah hati memikirkan berapa banyak uang yang akan mereka hilangkan, bahkan saat ia mengkhawatirkan Wu Xiaofan. Kekuatan pedang lawannya sungguh hebat. Itu jelas merupakan senjata kelas surga. Apakah Xiaofan mampu menghentikannya? Ketika mereka melihat Wu Xiaofan menghindar dengan panik, para penonton pun berdiskusi. Meskipun dia terluka, Green Scale Armor menebusnya. Namun, dia masih tertekan sekarang. Bukankah Peng Wuyan ini agak terlalu kuat? Di pihak Zhao Xiaodi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menatap Ziyin dengan pandangan bertanya dan berkata, kakak senior, kultivator tingkat master dapat mengantisipasi serangan sebelumnya dengan jiwa mereka. Bukankah semua yang berada di bawah tingkat master seharusnya mudah dihancurkan? Mengapa situasi saat ini hampir tampak mundur? Jelajahi cerita Aptodate di novel.com. Ziyin menjawab sambil mencibir, apakah kau benar-benar masih percaya bahwa Peng Wuyan hanya berada di tahap pertengahan peringkat ke-9? Zhao Xiaodi tertegun, lalu berkata, tapi tes sebelumnya mengatakan,
Ziyin menggelengkan kepalanya dan menambahkan, dia mungkin menggunakan semacam keterampilan untuk menyembunyikan kultivasinya. Saya yakin itu dilakukan untuk mengejutkan kita. Saya merasa lebih buruk ketika saya berpikir tentang bagaimana saya telah diusir sebelumnya. Untuk memastikan bahwa adik ipar yang cantik ini tidak memandang rendah dirinya, ia menambahkan, sebenarnya, gagasan tentang pesaing tingkat master yang mengalahkan semua yang berada di bawah tahap pelatihan itu hanya berlaku untuk tingkat ke-9 biasa. Bagi murid perwakilan seperti kita dari sekte besar, kita semua memiliki cara khusus untuk menguatkan keunggulan jiwa dari tingkat master. Saya percaya orang lain juga memiliki kemampuan itu. Kakak senior memang luar biasa. Seru Zhao Xiaodi, dia sungguh-sungguh mengaguminya. Sebagai seseorang yang juga berasal dari sekte kesedihan surgawi, dia tahu betapa kuatnya Ziyin. Orang-orang ini bangga dengan diri mereka sendiri, dan telah menikmati banyak pertemuan ajaib sejak mereka masih muda. Sementara itu, menantang lawan yang berada di atas level melatih mereka saat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akan pernah terpikirkan oleh orang lain. Wu Xiaofan tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memperbesar tongkatnya. Setiap kali dia mengirimkannya, rasanya seperti gunung runtuh. Dia tahu bahwa dia hanya akan cepat lelah jika terus seperti ini dan bahkan bisa pingsan karena luka-lukanya, tetapi dia juga tidak berani menunjukkan keraguan. Dia telah mengerahkan seluruh semangat juangnya. Jika dia tidak menghadapinya dengan kekuatan penuh, dia bahkan menduga bahwa dia bisa terbelah menjadi dua oleh bilah pedang itu. Meskipun dia memiliki Green Scale Armor yang menutupinya, dia masih tidak memiliki banyak kepercayaan diri ketika dia merasakan niat membunuh lawan yang luar biasa. Apakah wanita ini benar-benar termasuk golongan yang saleh? Mengapa dia memiliki senjata yang begitu menyeramkan? Saat tongkat besar itu datang ke tempatnya, Qiu Honglei tidak menghindar kali ini. Sebaliknya, dia mengarahkan bilah pedangnya yang melengkung lurus ke bawah. Sebuah bilah pedang, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang hampir tampak nyata, muncul. Itu benar-benar mengiris bayangan tongkat besar itu hingga hancur. Apa? Seru Wan Guyi sambil berdiri. Dia pernah berhadapan dengan Wu Xiaofan sebelumnya, jadi dia tentu tahu bahwa tongkat itu adalah proyeksi energi Qi, tetapi kekuatannya begitu kuat sehingga terasa nyata. Saat itu, bahkan energi Qi pedangnya sendiri tidak dapat mengikis tongkat itu, tetapi wanita ini berhasil melakukannya. Iklan oleh Pub Future, seperti yang diharapkan dari wanita yang saya kagumi. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan estetika. Wu Xiaofan juga tercengang saat melihat proyeksi tongkatnya terpotong. Dia tidak punya pilihan selain terus mundur. Dia mundur sampai ke tepi panggung, di mana dia tidak punya tempat untuk lari. Wu Xiaofan ini juga tidak baik. Semua orang memujinya seolah-olah dia dewa, tetapi dia malah dikagumi seperti ini oleh seorang wanita. Meskipun orang-orang yang benar-benar kuat memahami betapa kuatnya kedua pesaing itu, ada lebih banyak murid biasa. Mereka tidak berada di atas panggung, jadi mereka tidak dapat benar-benar memahami apa yang dialami Wu Xiaofan. Mereka hanya melihatnya dipaksa mundur lagi dan lagi. Lebih jauh lagi, ketika mereka mengingat semua rumor tentang betapa kuatnya dia, mereka segera mengembangkan perasaan jijik, seolah-olah mereka dapat melakukan yang lebih baik jika mereka melangkah maju sendiri. Wu Xiaofan menutup telinga terhadap pernyataan ini. Tatapannya tetap tenang saat semburan energi ungu tiba-tiba melonjak di sekelilingnya. Kabut Violet Qi, para master sekte di bagian yang lebih tinggi menatap Wang Wuxi dengan kaget. Mereka tidak menyangka dia telah mewariskan keterampilan pamungkasnya kepada muridnya. Selain itu, karena bakat luar biasa Wu Xiaofan, dia benar-benar mempelajarinya. Wang Wuxi terus mengamati situasi di atas panggung tanpa ada perubahan emosi yang terlihat. Dengan dukungan Qi ungu, bahkan angin di sekitar tongkat besar itu kini membawa sedikit kilau ungu. Satu serangan demi satu, ia menghancurkan Qi pedang Qiu Honglei. Begitulah adanya, bagaimana mungkin Wu Xiaofan memiliki reputasi yang tidak pantas. Banyak pendukung Wu Xiaofan langsung berteriak kegirangan. Qiu Honglei mengusap memar di lengannya. Luka itu baru saja disikat oleh tongkat itu, namun setengah tubuhnya mati rasa. Ekspresinya dingin saat dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Lapisan cahaya menyilaukan menutupi permukaan bilah melengkung itu. Mungkinkah dia masih memiliki jurus rahasia lain yang belum digunakannya? Para murid berseru sambil menjulurkan leher. Hah, kenapa bilah pedangnya menghilang? Seru Zhao Xiaodi. Dia juga telah mengamati pertarungan itu dengan saksama. Tiba-tiba dia berteriak kaget.
Baru pada saat itulah para penonton melihat bahwa setelah cahaya itu berlalu, bilah pedang di tangan Peng Wuyan telah menghilang. Di atas panggung, Wu Xiaofan tampak gugup sekaligus waspada. Energi ungu mengalir deras di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu. Sesaat kemudian, retakan spasial tiba-tiba muncul di depannya. Hanya mereka yang dekat dengannya yang dapat melihat bahwa bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam retakan spasial itu. Itu seperti portal yang mengarah ke galaksi di luar sana. Dalam sekejap, bilah cahaya yang mengerikan menebas keluar dari retakan itu. Itu hampir seketika mengiris semua ki ungu di sekitar Wu Xiaofan, lalu menabrak armor sisik hijau yang dikenakannya. Ledakan, suara yang memekakkan telinga bergema. Semburan kabut berdarah meletus dari tubuh Wu Xiaofan. Armor sisik hijau yang terkenal itu retak dengan jelas, dan segera meredup. Wu Xiaofan sendiri terlempar dari panggung oleh kekuatan yang luar biasa, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya, tetapi dia tetap pingsan pada akhirnya. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua penonton menatap wanita di atas panggung. Monster macam apa ini? Dia telah mengalahkan Wu Xiaofan tanpa ada luka yang terlihat pada dirinya, selain sedikit kehabisan napas. Meskipun Wu Xiaofan terluka, penampilannya agak terlalu tidak masuk akal, bukan? Mengapa wanita seperti sebelumnya tidak memiliki reputasi yang sama sekali di antara sekte Tao? Orang-orang sekte matahari yang benar bergegas maju. Ketika mereka melihat bahwa Wu Xiaofan hanya pingsan karena cedera serius dan tidak memiliki risiko bagi hidupnya, mereka semua menghela napas lega. Namun, Wang Wuxi tetap berada di tempat yang tinggi dan tidak keluar. Sementara itu, semua penonton memberi selamat kepada Yun Jianyu. Sekarang Pulau Kekosongan memiliki murid-murid yang berbakat, mereka ditakdirkan untuk jalan gemilang di depan mereka. Murid itu bahkan dapat melampaui sang guru, mengangkat sekte mereka hingga menjadi pemimpin sekte Tao. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Kami hanya beruntung, haha gelombang, Yun Jianyu menjawab dengan rendah hati, meskipun dia hampir tidak bisa menahan tawanya. Perasaan melihat para penganut Tao yang biasanya mengutuknya sampai mati, sekarang memberinya ucapan selamat yang benar-benar tidak buruk sama sekali. Dia bertanya-tanya reaksi luar biasa seperti apa yang akan mereka miliki jika kebenaran terungkap suatu hari nanti. Wang Wuxi tiba-tiba berkata, jika aku mengingatnya dengan benar, bila itu adalah bilah setan bulan yang digunakan oleh setan besar sekte iblis Ding Tianle seabad yang lalu. Itu adalah harta karun penting dari sekte iblis. Mengapa benda itu berakhir di tangan Nyonya Peng? Dia menatapnya dengan tajam saat berbicara.